Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Bagaimana sebenarnya performa di indeks harga saham gabungan di tahun pandemi ini? Karena kita melihat ada koreksi yang cukup dalam di bulan Maret, bulan April ini akibat pandemi COVID-19. Tapi di tengah merosotnya indeks harga saham gabungan, ternyata banyak juga begitu ya investor-investor yang ternyata berhasil meraup cuan di tengah kondisi pandemi. Tapi semuanya tentunya didasari oleh analisa pasar dan juga kesadaran berinvestasi dari masing-masing individu. Dan juga bagaimana cara Anda dan juga para investor untuk melihat bagaimana performa indeks harga saham gabungan kita di tahun pandemi nanti dibandingkan di tahun yang selanjutnya, di tahun 2021. Akan kita ulas dan kita lihat bagaimana secara keseluruhan performa dari indeks harga saham gabungan. Tapi saya ingin bawa Anda untuk melihat dulu bagaimana perbandingan IHSG kita berbanding dengan bursa-bursa utama di kawasan Asia. Baru saja diupdate hari ini bahwa indeks harga saham gabungan kita ternyata secara year to date terkoreksi 5,09% begitu, di mana 5,09% ini ternyata memang jauh lebih baik begitu ya daripada beberapa negara-negara yang berada di kawasan Asia seperti Hang Seng dan juga Straits Times Index. Straits Times Index tentunya Anda tahu bahwa Singapura adalah salah satu negara yang merupakan hub daripada perdagangan global, jadi sehingga ketika lockdown terjadi akibat COVID-19 tentunya ini mematikan ya sumber daripada ujung tombak bisnis dan juga keuangan negara mereka, sehingga tentunya para investor mangkir dulu sementara untuk keluar dari bursa Straits Times Index sehingga terkoreksi di kisaran 12,08%. Tapi kalau kita bandingkan dengan Indonesia juga sebenarnya not bad begitu ya. Kenapa not bad? Nanti akan kita paparkan datanya di belakang. Tapi saya ingin Anda melihat dulu terkait dengan bagaimana kalau kita bandingkan indeks harga saham gabungan kita dengan beberapa bursa utama dunia di kawasan Asia begitu ya, seperti di China yang secara year to date berhasil menguat 31,08%, di Korea Selatan juga 28,34%. Anda pasti sudah menebak-nebak begitu akibat daripada penyebab begitu ya daripada penguatan yang berada di double digit untuk kedua negara ini. Tentunya ini didasari atas bagaimana kedua negara ini kemudian memperbaiki atau melindungi negaranya dari serangan virus corona, sehingga penyebarannya tidak semasif di negara-negara lainnya yang kondisi penguatannya masih berada di penguatannya berada di bawah daripada kedua negara ini. Tentunya ini menarik untuk kita perhatikan selanjutnya karena negara maju seperti Australia pun juga di sini secara year to date-nya dikatakan masih struggling ya, penguatannya 0,24% tapi sudah berada di zona positif. Nah, kita sekarang beralih ke negara kita sendiri, IHSG kita di sepanjang tahun 2020, di mana ini data terakhir yang kami himpun di tanggal 29 Desember, tapi data terbaru berada di kisaran 5.976. Market cap pun sayangnya tidak sampai angka 7.000 atau di kisaran 6.900-an triliun rupiah pada akhir penutupan di hari ini. Dan juga yang perlu kita berikan applause adalah total daripada IPO di 2020 ini, karena walaupun terjadi kemerosotan dari sisi pertumbuhan indeks harga saham gabungan, di sini kalau kita bandingkan dengan beberapa negara yang berada di kawasan wilayah Asia Tenggara, ternyata Indonesia menjadi negara yang memberikan IPO terbanyak begitu ya, 51 perusahaan termasuk yang berada di papan akselerasi dan juga papan pengembangan. Total dana yang diraih ada di kisaran 5,4 triliun rupiah. Ya memang ya berbeda jauh dengan tahun 2019 yang berhasil berada atau mengumpulkan 55 perusahaan dengan total dana yang diraih berada di angka 3 kali lipat daripada tahun 2020, 15,78 triliun rupiah. Ini adalah capaian dan raihan di masa yang normal. Tetapi kita lihat nanti ya di 2021 akan sebanyak apa. Secara teknikal kalau kita melihat di sini, ini adalah di bulan di kisaran minggu kedua dan minggu ketiga di bulan Maret begitu ya, yang kemudian indeks harga saham gabungan kita pada saat itu menyentuh titik terendahnya di kisaran 3.937 begitu ya, di mana ini adalah angka terendah
atau 3.911 ini adalah angka terendah di sepanjang tahun 2020. Banyak kemudian yang akhirnya merugi begitu ya, atau loss, atau investor yang akhirnya harus cut loss di sana. Karena Anda lihat di sini dari secara volume pun dari sisi teknikal ternyata volume jualnya kecil tetapi koreksinya cukup dalam. Artinya banyak yang nyangkut begitu ya dari sisi transaksi. Nah, kemudian kalau kita lihat penguatannya ya didorong dengan sentimen-sentimen yang diberikan pemerintah, stimulus pemulihan ekonomi nasional yang berada di kisaran 690-an triliun rupiah, kemudian 690-an triliun rupiah, kemudian beberapa stimulus-stimulus juga yang diberikan oleh pemerintah yang kemudian akhirnya membantu memulihkan ekonomi terutama pada sektor-sektor perbankan dan juga kemudian stimulus global terkait dengan vaksin dan juga akhirnya di tahun 2020 kita melihat ada perubahan pergolakan ekonomi di Amerika Serikat di mana Presiden Donald Trump nantinya akan digantikan oleh Joe Biden. Maka inilah level-level indeks harga saham gabungan kita yang berhasil kemudian diraih. Not bad begitu ya, karena walaupun di tengah tahun pandemi IHSG kita hampir menyentuh level yang merupakan level pembukaannya di awal tahun yaitu berada di kisaran 6.200-an. IHSG kita bahkan sempat menyentuh level di kisaran 6.100-an begitu ya, walaupun pada akhirnya ditutup di bawah level 6.000. Secara teknikal tentu Anda melihat di sini ada banyak sekali candle yang berwarna hijau di mana ada konsolidasi atas begitu ya dari sisi teknikalnya, walaupun akhirnya hari ini ditutup oleh bearish candle ya, dan juga volume jual yang tidak cukup besar daripada volume jual dari tanggal sebelumnya. Tetapi dari sini kita melihat dan juga prediksi daripada para analis January Effect masih akan menunjukkan tajinya begitu ya. Artinya IHSG kita masih bisa menguat di bulan Januari walaupun beberapa analis juga mengatakan efeknya sepertinya sudah akan cukup terbatas. Kita lihat begitu ya dari indeks harga saham gabungan ke performa sektoral IHSG kita di sepanjang tahun 2020. Di sini sektor yang masih tertinggal ternyata adalah sektor properti. Hari ini turun ke kisaran 20% begitu pelemahannya secara year to date. Tentunya ini karena penjualan daripada properti yang juga masih menurun, tetapi di sisi lain kita melihat sektor yang terbang sudah sangat tinggi adalah perdagangan. Tidak hanya double digit, tapi levelnya 26,2%. Bagaimana dengan sektor-sektor lainnya? Ternyata semuanya berada di zona negatif, hanya pertambangan saja yang dikatakan di sini paling moncer begitu. Pertumbuhannya ini tentunya didukung dengan harga komoditas global yaitu CPO dan juga harga emas yang kemudian naik di tengah tahun pandemi. Namun sayangnya sektor-sektor lain harus berada di zona merah seperti aneka industri, kemudian sektor perdagangan, sektor manufaktur, infrastruktur, jasa keuangan yang akhirnya bisa menutup gap ya, sempat berada pada rentang koreksi double digit juga ketika bulan Maret dan bulan April di awal tahun pandemi, tapi akhirnya berhasil sedikit menutup gap walaupun masih berada pada zona kontraksi. Barang konsumsi pun di sini yang dikatakan cukup defensif ternyata di tahun 2020 harus merasakan sakit juga akibat virus corona. Double digit 10,64% koreksinya, tapi kita akan lihat nanti bagaimana ketika pemulihan ekonomi benar-benar terjadi. Industri dasar terkoreksi 3,19% dan agrikultur melemah 0,67%. Dari sana kita beralih pada jajaran top gainers begitu ya di sepanjang 2020. Anda melihat di sini ada BRIS, ada juga BRI Agro yang menguat bahkan sampai triple digit begitu, 593,9 dan Agro 422,7. Kemudian tidak asing lagi INAF dan juga KF di sini yang memimpin sektor farmasi. Vire menguat 304%, WIM 227, BBHI dan juga PIFA di sini. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan secara keseluruhan. Kenapa? Karena sentimen-sentimen dan juga stimulus dari pemerintahlah yang kemudian meningkatkan emiten-emiten ini. Seperti dari BRIS tentunya Anda sudah mendengarkan akan terjadi penggabungan atau konsolidasi menjadi Bank Syariah Indonesia. Tapi ternyata bisa berdampak juga begitu ya pada anak usaha dari Bank Rakyat Indonesia, pada BRI Agro begitu. Kemudian tentunya INAF dan juga KF di sini terkait dengan vaksin virus corona yang kemudian
mendorong kedua emiten tersebut. Ini terkait juga dengan Bio Farma yang bekerja dengan Sinovac terkait dengan vaksin. Nah, bagaimana dengan proyeksi daripada indeks harga saham gabungan di 2020? Kalau kita lihat dari sisi PE ratio, ternyata para analis menilai bahwa sebenarnya IHSG kita ini masih sangat undervalue ya, atau slightly undervalue. Karena PE ratio indeks harga saham gabungan kita rata-rata untuk 10 tahun berada di 15,5 kali. Sekarang PE ratio-nya berada di angka 12,2 kali. Sehingga inilah yang menjadi dasar bahwa sepertinya para investor global maupun domestik bisa lebih melirik begitu ya pada indeks harga saham gabungan, karena selain PE ratio-nya yang rendah, indeks harga saham gabungan kita juga sudah kurang lebih kehilangan atau ada capital outflow secara total di all market di kisaran 53 triliun rupiah. Nah, Anda bayangkan apabila dana ini kemudian masuk ke indeks harga saham gabungan kita dan dikolaborasikan dengan dana domestik. Itulah juga yang diproyeksikan oleh JP Morgan yang mengatakan IHSG kita bisa berada di rentang 6.800. Mandiri Sekuritas memproyeksikan kita bisa berada di 6.850 dan BRI Dana Reksa mengatakan bisa saja kita berada di level 6.705. Ini menarik untuk kita lihat sebuah pertanyaan yang masih menjadi tanda tanya dan cukup menarik untuk kita nanti di tahun 2021 nanti. Apakah benar tahun 2021 ini menjadi tahun recovery ekonomi? Apakah V-shape yang dikatakan sudah gagal terjadi ini nanti masih ada shape yang lain begitu ya untuk kemudian tembus lagi di Indonesia agar tentunya Bursa Efek Indonesia dan juga performa daripada indeks harga saham gabungan kita di tahun 2020 bisa jauh di tahun 2021 bisa jauh lebih baik daripada tahun 2020.